Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada Galatia asal 4 ayat 12-20. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai, anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Jangan berpaling darinya, Daami. Bokoi puang, dalam sebuah relasi, membangun kesetiaan adalah hal penting dan indah untuk diwujudkan. Dengan kesetiaan seseorang dapat berbagi sukacita, saling menopang, dan menguatkan. Selain itu, kesetiaan pun dapat memampukan seseorang untuk tidak berpaling dari relasi yang telah terbangun dengan baik. Dalam relasi dengan Tuhan pun seharusnya demikian. Kita yang telah ditebusnya semestinya hidup dalam kesetiaan dan tidak berpaling darinya. Namun, jika melihat gerejanya, apakah kesetiaan itu telah dinampakkan dan tidak ada yang berpaling darinya? Sejak zaman Paulus, umat percaya tampaknya mengalami krisis kesetiaan kepada Yesus Kristus. Hal itu terlihat dalam beberapa kasus, yang mana banyak umat percaya yang berpaling dari imannya lalu memilih ajaran sesat, seperti yang terjadi pada jemaat di Galatia. Dalam pengamatan Paulus, memang jemaat Galatia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sayangnya, perubahan yang terjadi ialah kemerosotan moral dan degradasi iman yang membuat mereka berpaling dari Yesus Kristus. Jemaat Galatia lebih memilih hidup dalam perhambaan dengan dosa, dibanding terus hidup sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Yesus. Itulah sebabnya, Paulus menegur dan menasihati mereka untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Paulus merindukan agar mereka kembali seperti dulu, yakni menerima dan menghidupi Injil Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan kesetiaan. Mengikut Yesus memang menuntut semua orang percaya untuk terus bertumbuh dalam kesetiaan kepadanya. Segala kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan nilai Injil sebaiknya ditinggalkan. Bukan hal yang mudah memang, olehnya itu, mari terus mendengar dan mendalami firman-Nya. Dan jangan sekali-kali berpaling darinya, karena tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, amin.